saudara, yang ganggu habaib, ganggu ulama, ganggu pengajian selama ini hanya PK. Jadi kalau ada yang mau ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, ganggu majelis taklim, berarti kalau itu biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Kan di video saya yang kemarin, saya nantangnya seluruh habaib berjemaah. Harry Plus siapa? Harry Plus itu Wahabi. Jadi ini judulnya kenapa Habib sampai sekarang itu nggak berani menerima tantangan dari Harry Pras soal isu PKI, teman-teman. Jadi kemarin lewat di beranda video Harry Pras itu bahas soal PKI ya. Jadi di sana di video itu Harry Pras itu bongkar beberapa fakta. Jadi ternyata PKI itu ya justru dari golongan Habib ya. Gembong-gembong PKI itu adalah Habib seperti DN Aidit, kemudian Fahrul Barakbah, Sofyan Barakbah, dan Muso itu dari Habib. Dan udah banyak tokoh-tokoh yang speak up soal itu, termasuk yang kemarin heboh juga Bang Roma Irama ya. Tapi mereka itu playing victim, menuduh orang PKI. Jadi ini kalau saya bisa katakan pola lama bersemi kembali ya. Siapapun dia yang nggak sepemahaman, sepergerakan, sepemikiran dengan Habib itu ya siap-siap saja di framing dengan tuduhan PKI. Ya dulu Banser ya diteriakin PKI pernah, kemudian Pak Jokowi presiden kita PKI, dan sekarang itu di media sosial, di Facebook, di IG, di YouTube, di TikTok ya. Ya perang narasi itu. Ketika ada orang yang mengkritik Habib, pasti wah ini anak PKI. Termasuk saya juga kayak gitu. Ya nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Cuman kesian gitu loh. Kesian sama orang awam. Dan saudara-saudara kita yang ketipu dengan mereka, dengan premingan-premingan mereka, dengan kebohongan, kedustaan yang mereka buat di mimbar-mimbar agama. Jadi begini ya teman-teman, soal Harry Pras, saya disclaimer dulu. Walaupun dalam beberapa hal atau dalam beberapa perspektif tentu kita berbeda, atau saya pribadi berbeda ya. Tapi yang namanya kebenaran ya itu adalah sebuah kebenaran. Kita harus jujur dan kita harus berpegang teguh kepada prinsip dasar yang diajarkan oleh guru kita di pesantren melalui makalah, unzur makalah wala tanzur man qila. Ya lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Sebab kalau kita ngelihat siapa yang mengatakan, wah ini nanti kita akan terjangkit penyakit fanatisme buta ya. Paham asobiyah, fanatik buta ya. Ini bahaya. Ya seperti kebanyakan kibin-kibin ini. Pokoknya apa yang dikatakan atau yang terlontar dari mulut atau lisannya Habib ini udah menjadi satu kebenaran yang mutlak gitu, harus diikuti gitu, walaupun itu adalah sebuah kedustaan. Nah, ini kan bahaya. Makanya nanti ini nyambung juga ada kolerasi yang ketiga. Kenapa sih Habib itu ya belum menerima atau tidak berani menerima tantangan dari Harry Pras soal pembuktian PKI ini? Ya paling kalau kibin-kibin jawabannya template, udah bisa kita baca arah pemikirannya apa. Harry Pras siapa? Harry Pras itu Wahabi. Ngapain dengerin Wahabi, kan begitu biasa. Dan emang Harry Pras itu siapa? Habib ini orang soleh, orang macam-macam ya kayak gitu lah. Arah pemikirannya kayak gitu, udah pasti itu. Ya kita udah paham. Dan Habib yang seringkali teriak PKI ke orang, ya sekarang yang lagi hangat kan PWILS. Ya PWILS sekarang ya lagi gencar-gencarnya dituduh PKI, di framing PKI, di fitnah PKI. Itu di berbagai macam platform media sosial kita lihat itu, wah siapapun orang yang kritik Habib itu pasti dibilang PKI kayak gitu. Ya padahal sejarah itu bilang ya mereka lah, ya keluarga mereka itu gembong-gembong PKI itu lahir. Siapa DN Aidit? Saya akan tunjukkan satu data ijazah DN Aidit dari Maktab Daimi. Nih, ini bukti bahwa memang benar DN Aidit itu adalah keluarga dari Ba'lawi. Ya, fix ya.
Kemudian ada Sofyan Barakbah, Fahrul Barakbah Muso, dan juga ini keluarga Ba'lawi, ya, keluarga Ba'lawi. Dan makanya ya, karena ini sebuah kebenaran, ya wajar Heri Pras itu tantang Habib untuk membuktikan, dan buktinya sampai sekarang nggak ada satupun Habib yang berani nanggepin. Dan di sini gue juga akan ngasih satu footage, satu video ya. Ya mudah-mudahan dilihat Bang Heri Pras. Ya gue sih berharapnya Bang Heri Pras masih dalam minggu-minggu ini tetap up ya soal isu PKI ini, karena ini penting teman-teman, bahaya. Ini banyak korban framingan Habib ini, saudara-saudara kita yang masih terpengaruh dengan framingan Habib dan Ba'lawi. Bahkan itu dilegitimasi, dibela oleh seorang Ustadz Kondang UAS ya, membela Habib soal PKI ini. Ini dibantah juga sama Heri Pras, dan kemudian ketika itu juga Heri Pras nantang UAS untuk membuktikan. Ya nggak apa-apa, ini kan demi kebenaran ya, biar kita tahu, publik tahu, umat Islam tahu siapa yang sebenarnya PKI gitu. Apakah yang dituduh oleh Habib-Habib ini benar PKI, atau memang justru Habib itu yang PKI? Kalau sekarang sih kita yakin, orang sejarahnya ada bahwa ya Habib itu yang PKI, keluarga-keluarga Habib ini atau keluarga Habib ini yang kemudian melahirkan gembong-gembong PKI gitu. Inilah akhir zaman teman-teman, fitnahnya luar biasa. Bahkan seorang yang punya titel aja luar biasa, Ustadz Abdul Somad ini kan luar biasa gitu kan. Tapi ya itulah ya. Dan ini saya dapetin satu buah video yang saya rasa ini bisa jadi bahan nanti buat Bang Heri Pras ya. Jadi ini adalah ceramahnya Pak Rizik Syihab. Beliau sedang mengurut ya marga-marga dari klan Ba'lawi. Ada berapa banyak klan Ba'lawi itu marganya yang kita kenal ya, Assegaf, Al-Atos, dan kemudian yang lain-lain ya. Dan di sini beliau menyebutkan salah satu di antara marga Ba'lawi itu ada Barakbah teman-teman ya. Ini langsung dari Pak Rizik Syihab ya. Pak Rizik Syihab mengakui bahwa Barakbah adalah marga dari Ba'lawi. Yang kita ketahui ada gembong PKI namanya Sofyan Barakbah. 29 ya kawan, karena SS kan belakangan. Nah kemudian 90 bin Yahya, bergandengan lah tuh bin Syahab bin Yahya ya. Bin Syahab bin Yahya bergandengan teman-teman. Ya. Baik, berikutnya 91 Fad'at, 92 Jamalul Lail, 93 Maulad Dawilah. Maulad Dawilah paling tua ini. Namanya di nomor 93. 94 Maula Khailah, saudara. Dan 95 Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kita bisa lihat itu yang keturunan daripada Walidul Faqih. Ada 95, kurang lebih ada 75 yang mereka ada di Indonesia. Bahkan perlu dicatat ya kawan, ada beberapa marga habaib di Yaman udah nggak ada lagi. Jadi kalau ke Yaman nggak ada ini marga. Kenapa? Karena datuknya semua dulu udah hijrah ke Indonesia. Di antaranya Barakbah. Yaman udah nggak ada. Nah ya jelas siapa yang PKI. Barakbah disebut sama Pak Rizik adalah salah satu marga dari klan mereka, klan Ba'lawi. Hah? Mau bantah kayak gimana? Mau bilang ini editan gitu? Sorry, nggak ada kerjaan buat ngedit-ngedit begitu ya. Ini real teman-teman. Jadi di sini ayo kita mikir. Ternyata ya mereka itu menggunakan pola lama. Ya pola lama bersemi kembali. PKI teriak PKI, maling teriak maling gitu loh. Ini ya masa nggak percaya sama imam besar kalian? Hah? Harus percaya, katanya cinta. Hah? Ya kenapa kemudian kita balik lagi ke pokok permasalahan ya, Habib itu nggak ada yang berani terima tantangan dari Heri Pras ya, karena apa yang dikatakan atau disampaikan oleh Heri Pras itu ya sebuah kebenaran karena berdasarkan fakta gitu, berdasarkan fakta. Apapun itu kalau berdasarkan fakta ya sulit untuk dibantah gitu. Tapi ya kalau kibin-kibin udah akut bilangnya ini fitnah, ini hoax, ini editan dan macam-macam. Ya begitulah mereka ya. Selalu ada saja alibi, alasan untuk
menyanggah satu fakta kebenaran. Walaupun ini pahit di telinga kalian para kibin, mohon maaf, saya akan berpegang teguh pada prinsip qulil haq walau kana murran. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat. Ada sedikit putih tadi buat Bang Heri Pras, jadi modal buat up lagi isu PKI. Kenapa? Bang Heri Pras itu punya channel luar biasa ya, dan kemudian banyak sekali nanti kaum muslimin ini tidak dibodohi atau tidak termakan oleh kedustaan Habib dan Mbak Alwi. Ini kan dalam rangka dakwah, kayak gitu, penting. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.